Desa ini tersembunyi dari pandangan mata manusia, hampir seolah-olah dilupakannya waktu. Tetapi, di balik kedamaian permukaan, tersembunyi cerita horor yang menghantui penduduk desa selama berabad-abad. Desa Karmasari dikelilingi oleh hutan tua yang rimbun dan sungai yang mengalir dengan gemuruh. Penduduk desa hidup dalam harmoni dengan alam, tetapi mereka selalu merasa adanya sesuatu yang tak terlihat. Kehadiran yang misterius yang selalu mengintai di balik kabut hutan. Terutama saat malam tiba dan angin berhembus dengan pelan, cerita-cerita tentang suara desisan yang aneh dan bayangan yang tak dikenal mulai beredar di kalangan mereka. Salah seorang penduduk desa, bernama Maya, adalah seorang peneliti muda yang sangat tertarik dengan cerita-cerita horor tersebut. Maya memutuskan untuk datang ke desa Karmasari dengan tujuan meneliti dan mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Ia membawa peralatan penelitian canggihnya, termasuk kamera dan alat pendeteksi suara supernatural. Setibanya di desa, Maya disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Namun, tak lama kemudian, Maya merasakan adanya ketegangan di udara. Ia mulai berbicara dengan beberapa penduduk, mencari tahu tentang cerita-cerita yang beredar. Mereka dengan ragu-ragu menceritakan kisah-kisah horor yang mereka alami sendiri atau dengar dari orang lain. Salah satu cerita yang menarik perhatian Maya adalah tentang penunggu hutan gelap. Konon, di dalam hutan yang lebat terdapat entitas yang dikenal sebagai penunggu hutan gelap. Entitas ini diyakini merupakan roh jahat yang terperangkap di dalam hutan dan hanya muncul pada malam hari. Suara desisan dan suara langkah kaki yang aneh sering terdengar, menghantui penduduk desa yang berani mencoba mencari tahu lebih banyak. Maya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia memutuskan untuk memasuki hutan pada malam hari, membawa alat pendeteksi suara supernatural dan kamera untuk merekam setiap peristiwa yang terjadi. Dalam gelapnya hutan, langkah-langkahnya terdengar seperti gema yang terdistorsi, dan angin malam membuat dedaunan berdesing dengan ganjil. Maya merasakan adanya suhu yang menurun tiba-tiba, seolah-olah ia telah memasuki dunia yang berbeda. Cahaya bulan merambah melalui celah-celah pepohonan, membentuk bayangan-bayangan yang menakutkan di tanah. Alat pendeteksi suara supernatural mulai berdenting, menunjukkan adanya aktivitas aneh di sekitar. Tiba-tiba, Maya merasakan hadirnya suara desisan yang aneh, seperti langkah kaki yang tidak berwujud. Ia merasa bulu kuduknya meremang dan detak jantungnya semakin cepat. Dengan berani, ia mengarahkan kamera ke arah asal suara dan mulai merekam. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Di hadapannya, muncullah siluet yang samar-samar. Figur itu seolah-olah terbuat dari bayangan dan kabut, dengan mata yang memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Entitas itu tidak berwujud tetapi memberikan kesan keberadaan yang sangat kuat. Maya terdiam, tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Entitas tersebut mendekat perlahan-lahan, dan suara desisan semakin keras dan mengganggu. Alat pendeteksi suara supernatural Maya berdetak semakin cepat, seolah-olah mencoba mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik entitas ini. Maya merasa terjebak dalam aura yang menakutkan, tetapi ia tidak bisa bergerak atau berbicara. Saat entitas semakin mendekat, Maya tiba-tiba merasa adanya tekanan di sekitar tubuhnya, seakan dipegang oleh tangan tak kasat mata. Cahaya merah dari mata entitas menyelimuti Maya, membuatnya merasa seperti dalam pengawasan yang intens. Ia berusaha keras untuk melawan ketakutan dan mencoba memahami tujuan dari entitas ini. Dalam momen ketegangan yang dalam, entitas itu tiba-tiba berhenti mendekat dan memancarkan suara yang tidak terdengar seperti suara manusia. Suara ini seolah-olah memasuki pikiran Maya, membawanya ke dalam suasana yang gelap dan mencekam. Maya merasakan adanya perasaan kehilangan dan penderitaan yang mendalam dalam pikirannya. Tanpa diduga, suara-suara itu perlahan-lahan berubah menjadi nada yang lebih lembut, hampir seperti permohonan. Cahaya merah dari mata entitas itu melemah, dan tekanan di sekitar Maya perlahan menghilang. Ia merasa seperti entitas itu mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi tidak melalui kata-kata. Saat cahaya merah semakin memudar, Maya melihat kilauan keperakan di mata entitas tersebut. Dalam sekejap, figurnya mulai memudar, seolah-olah ia sedang menghilang. Maya merasa perasaan ketakutannya mulai mereda, dan ia merasa adanya rasa damai yang aneh menghampirinya. Tiba-tiba, suara-suara di sekitarnya menghilang, dan hutan terasa sunyi sepenuhnya. Entitas itu lenyap dengan sepenuhnya, meninggalkan Maya dalam kegelapan yang tenang. Ia memandang sekeliling, merasa lega bahwa pengalaman itu telah berakhir.